Hari ini kita ingin membahas firman Tuhan tentang peperangan rohani di akhir zaman. Karena perubahan-perubahan yang ada saat ini membuat kita juga sadar bahwa sebenarnya di balik perubahan yang ada saat ini adanya peperangan rohani. Dan peperangan rohani yang ada saat ini, saudara, itu kita harus mengerti sudah terjadi pergeseran. Nggak seperti yang dulu-dulu yang biasa aja kita usir setan dan gampang sekali. Tapi saat ini setan sedang bangkit untuk memunculkan yang dulu mereka dikalahkan. Jadi kalau saudara perhatikan Illuminati, itu yang saat ini bekerja luar biasa. Sebenarnya Illuminati itu membangkitkan dewa-dewa di Mesir yang pernah dikalahkan oleh Tuhan. Waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel, itu dewa-dewanya sudah dikalahkan di Mesir itu dengan tulah-tulah. Tapi saat ini dibangkitkan oleh iblis melalui dengan gerakan Illuminati. Salah satunya yang dipakai oleh iblis adalah Walt Disney. Jadi kalau saudara-saudara lihat film-film anak-anak sepertinya lucu-lucu, tapi sebenarnya itu ada Illuminati. Itu diajarkan juga soal gay, lesbi, transgender, itu diajarkan. Jadi hal-hal seperti itu sudah hal-hal yang biasa. Tapi yang kita harus perhatikan di sini adalah tentang peperangan rohani di akhir zaman. Kita harus mengerti peperangan rohani seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Karena apa yang dikatakan Alkitab itu pasti terjadi. Tidak bisa dipungkiri lagi, pasti terjadi. Dan tema hari ini adalah walaupun menderita, tapi kita tetap dipelihara. Karena dalam peperangan rohani itu, orang-orang yang ikut Tuhan Yesus, itu pasti dibenci. Karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu dibenci oleh dunia. Tapi saat ini, yang kita sadari bahwa kita sebagai pengikut Yesus, kita yang ikut Yesus, kita juga ikut dibenci. Kita juga harus siap menderita karena Yesus. Dan waktu 2 minggu lalu kita sudah dapat firman Tuhan, walaupun kita dicemooh karena Yesus, itu merupakan kekayaan yang lebih besar daripada kekayaan Mesir. Itu yang dalam Ibrani 11. Jadi kita ingin belajar dari peperangan rohani di akhir zaman tentang menderita tapi dipelihara oleh Tuhan. Ada 2 wanita yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Yang pertama kita lihat dalam ini seorang perempuan, ini bukan Bunda Maria, bukan. Ini seorang wanita, memang dia dalam keadaan hamil besar, dan di belakang itu ada matahari yang memancarkan kemuliaan matahari. Di kakinya itu ada bulan. Nanti saya akan jelaskan. Terus di atasnya itu ada mahkota 12 bintang. Nah, di satunya lagi ada seorang wanita yang mengendarai binatang yang berkepala 7, mahkota 10. Itu raja-raja berkompromi dengan wanita ini. Dan wanita ini yang mengendari binatang itu artinya itu pengendali, yang mengendalikan. Kenapa digambarkan wanita? Bukan berarti wanita semuanya bermasalah, bukan. Ini soal wanita ini, kalau dipanggil wanita itu berarti itu memang gereja sebenarnya disebut wanita. Kita disebut tunangan Yesus, calon mempelai wanita Yesus. Nanti kalau kita naik ke surga, kita akan bagaimana kita bisa melihat pernikahan anak domba, yaitu Tuhan Yesus dengan mempelai wanita, dengan kita. Dan makanya kita saat ini kan disebut gereja, sebenarnya disebut juga wanita. Ya jangan jauh-jauh lah, misalnya negara pun juga disebut wanita juga. Masih ingat laguku Indonesia dibilang juga disebut Ibu Pertiwi. Jakarta disebut apa? Ibu kota. Nggak ada bapak kota ya. Karena yang namanya kumpulan manusia yang ada dalam kota itu atau bumi, itu disebut juga gendernya adalah wanita. Makanya di sini disebut wanita. Dan wanita yang mengendalikan ini disebut wanita Babel. Wanita Babel itu kalau kita lihat nanti kita akan belajar dari firman Tuhan, kalau wanita yang hamil dan ada matahari, ada bulan, itu tentang gereja. Tentang gereja itu dalam Wahyu 12, dan wanita Babel ini dalam Wahyu 17.
Kita lihat akan perbandingannya. Mari kita lihat dulu tentang wanita 12, Wahyu 12. Kita buka firman Tuhan dari Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Wahyu 12 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Kalau Alkitab katakan di langit, itu bisa juga di langit, bisa juga di surga. Tapi ini di langit. Seorang perempuan berserubungkan matahari. Jadi di belakang itu ada matahari yang besar dengan bulan di bawah kakinya. Sebuah mahkota dan 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Nah, kalau kita lihat dalam Wahyu 17 ayat 1 dan 2, ini perbandingannya. Wahyu 17 ayat 1 dan 2. Nah, saudara, saya ingin jelaskan sedikit. Wahyu 17 ini setelah ada penghukuman Tuhan atas dunia ini, itu penghukuman cawan. Jadi dalam penghukuman Tuhan itu pada dunia ini ada 3 jenis. Pertama, 7 meterai, itu nggak terlalu berat. Tapi 7 sangkakala itu berbicara tentang bumi yang mulai digoncangkan. Jadi bumi ini banyak, alam semesta ini banyak digoncangkan dengan 7 sangkakala. Tapi 7 cawan itu lebih parah lagi. Nah, pada saat itu pemerintahan dunia ini mengharapkan wanita Babel ini yang memerintah. Jadi sebelumnya antikris sudah dikalahkan, tapi saat ini dibangkitkan lagi oleh iblis tentang wanita Babel. Makanya Wahyu 17 itu muncul wanita Babel. Nah, dalam ayat 1 dikatakan demikian, Wahyu 17. Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Saudara, jangan bayangkan ini mangga besar ya. Ini betul-betul wanita Babel yang menguasai bumi ini. Nah, mari kita lihat dulu perbandingannya. Wahyu 12 dan Wahyu 17. Dalam Wahyu 12, gereja itu digambarkan berserubung matahari. Matahari ini gambaran daripada kemuliaan Allah. Dan memang gereja harus memancarkan kemuliaan Allah. Kita harus betul-betul memancarkan kemuliaan Allah. Beda dengan yang disebut pelacur besar dalam Wahyu 17. Pelacur ini bukan berarti pelacur yang memang ini ya, tapi ini maksudnya gini, yang berani menjual kebenaran ataupun juga menjual firman Tuhan, mengejek firman Tuhan hanya untuk mendapatkan kesenangan dan harta sesaat. Jadi demi kesenangan dan harta sesaat, kebenaran dijual. Semua dikorbankan hanya untuk dapatkan itu saja. Beda dengan gereja. Gereja harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya ingin menjelaskan ini, saudara, bukan untuk membuat kita takut, bukan. Tapi saya ingin menjelaskan firman Tuhan ini supaya kita peka atas apa yang sedang terjadi. Jangan sampai kita disesatkan oleh wanita Babel yang tanpa kita sadari ini bisa terjadi. Dan ini kita harus belajar bagaimana Wahyu 12 itu kita berlaku dalam Wahyu 12 itu supaya apa? Supaya kita ada kemenangan di dalamnya. Sekalipun kita menderita, kita tahu bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, berikutnya dalam slide berikutnya dikatakan dalam kalau tentang gereja itu bulan di bawah kakinya. Artinya gereja itu kita sendiri harus berdiri di atas janji-janji Allah tentang kedatangan Tuhan Yesus yang menebus manusia. Dan ini gereja harus siapkan diri.
Bagaimana kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menebus manusia, itu yang harus diperjuangkan. Makanya wanita itu digambarkan sedang hamil tua, sedang menderita. Dan lambang daripada 12 bintang itu adalah tentang 12 suku Israel, orang-orang pilihan Tuhan. Jadi selalu dimahkotai dengan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang Tuhan panggil. Dan kita sebenarnya termasuk orang-orang yang Tuhan panggil. Beda dengan wanita Babel, Wahyu 17. Dikatakan yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi artinya makinnya banyak air ini didukung oleh banyak orang. Selalu menjadi viral. Yang lagi rame pasti banyak yang setuju. Ini yang kita juga mesti melihat, ini yang situasi yang saat ini juga sedang terjadi. Melalui medsos itu sesuatu yang viral itu pasti dapat perhatian. Apa yang dibuat oleh selebritis, wah itu langsung dapat perhatian. Dan ini yang memang terjadi. Ada juga yang mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini yang seringkali didengung-dengungkan kalau pemilu. Belum tentu suara rakyat suara Tuhan. Buktinya apa? Waktu 10 orang Israel itu yang mengintai tanah Kanaan, terus mereka melaporkan, wah itu buruk semuanya. Orang-orang Israel langsung marah, orang-orang Israel langsung tidak setuju dengan Musa, dan mereka langsung maki-maki Musa. Mereka mau melawan Tuhan. Apakah suara mereka suara Tuhan? Nah itu sebabnya kita harus kritis di sini. Jadi artinya gini, saudara. Babel ini menghipnotis, menyihir. Jadi ada kekuatan sihir dengan perkataan-perkataannya, dengan pengaruhnya, supaya semua orang ikut dia, dipengaruhi oleh dia. Jadi kebenaran itu dikorbankan. Makanya kenapa berdiri di atas air? Karena bagi Babel ini, apa kata orang itu akan menjadi perhatian bagi dia. Ini yang bisa kita lihat. Makanya banyak orang yang stres zaman sekarang ini, saudara. Kalau orang bilang gitu, dia jelek, dia nggak bagus. Ya lihat aja lah pengadilan yang di Jakarta Selatan lagi rame ini minggu ini. Pembelaan. Wah, orang bilang saya wanita yang udah tua, mengada-ada. Dia kan jadi stres dia. Lakinya juga bilang, aduh saya juga stres karena apa? Istri dan anak-anak jadi korban. Nah, semuanya ini kan apa? Apa kata orang? Ini yang membuat kita jadi stres. Makanya wanita Babel itu selalu mempengaruhi kita, apa kata orang, bukan apa yang kata Tuhan, apa yang Tuhan janjikan. Ini yang kita harus bedakan, saudara. Nah, berikutnya dalam ayat 2 dalam Wahyu 12 dikatakan demikian. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Jadi gereja harus berjuang menghadirkan Yesus dan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini kesempatan kita, saudara. Mau nggak kita mengandung, mau berjuang untuk menghadirkan Tuhan dan kerajaannya dalam dunia ini. Makanya saat ini, saudara, walaupun banyak kesulitan yang luar biasa, banyak masalah-masalah yang kita hadapi, selalu kita ingin selalu berpikir, sebelum terjadi penghukuman atas dunia ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi dunia ini untuk bertobat, untuk mendengar firman Tuhan. Dan siapa yang harus dipercayakan oleh Tuhan untuk mendengar, untuk memberitakan firman Tuhan? Kita ini orang percaya. Kita ini orang percaya. Saya nggak katakan bahwa saudara harus beritakan Injil dengan sebagai harus berkhotbah, bukan. Tapi melalui bersaksi. Bersaksi, kalau saudara bisa main musik, saudara bisa main musik dengan baik. Bersaksi dengan musik. Kalau saudara bisa nyanyi, saudara bisa nyanyi dengan baik. Kalau saudara bisa lakukan sesuatu yang memang bisa baik untuk bersaksi pada orang lain, lakukan itu dengan baik. Kemarin waktu saya ada diskusi dengan seorang teman. Dia bilang gini, Pak, apakah jawatan apostolik dalam diri saya harus seperti yang Bapak lakukan? Penginjilan. Dia bilang enggak. Dia bukan penginjil. Dia bukan orang yang
terpanggil untuk jadi kayak full time yang harus melayani full time. Dia seorang businessman. Tapi saya bilang, Pak, apa yang Bapak bisa lakukan, itu saya nggak bisa. Bapak bisa lakukan melalui marketplace untuk mempengaruhi masyarakat, orang luar, orang lebih banyak dengan marketplace, dengan kemampuan Bapak manage pekerjaan Bapak, bisnis Bapak untuk memberkati orang, sehingga Tuhan hadir dalam masyarakat itu. Dia saat ini lagi berjuang juga supaya daerah-daerah yang susah air dapat air. Daerah-daerah yang pertaniannya ini nggak maju, bagaimana bisa maju pertaniannya? Wah, saya bilang itu lebih bagus. Saya nggak bisa. Kalau saya lebih suka datang kepada orang untuk beritakan Injil. Jadi istilahnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian di sini bisa lakukan yang terbaik. Beritakan Injil, bersaksi kepada orang lain dengan cara kita. Dengan apa yang kita bisa buat sehari-hari. Cara yang memang misalnya bisa lakukan sesuatu yang memang sudah bisa lakukan, lakukan. Makanya misalnya ada yang bisa nyanyi, saya suruh nyanyi. Masuk video klip, buat video klip. Bukan supaya terkenal, tapi supaya melalui lagu kita bisa bersaksi kepada orang lain. Bisa beritakan Injil. Kenapa? Karena orang lebih senang saat ini dengar lagu. Dengar lagu. Dan pada waktu mereka dengar lagu, mereka diberkati, mereka bisa putar ulang terus. Nah, itu sebabnya saudara, kita belajar. Ayo, kita mau diberdayakan untuk beritakan Injil dengan cara apapun juga yang kita bisa buat. Kemarin saya ada taping suami istri. Mereka sebenarnya udah bercerai. Sampai ke Mahkamah Agung. Jadi prosesnya sampai Mahkamah Agung. Dan waktu saya terhubung dengan mereka, saya langsung minta pada mereka, kasus mereka cuma satu, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bukan kurang duit ribut terus ya. Kalau itu lain lagi. Tapi ini KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Sampai mau cerai, sampai sudah cerai, sampai pengadilan. Dan saya waktu istrinya datang, Pak, saya nggak bisa ngomong nih Pak, saya malu-malu. Wah, saya bilang, Ibu nggak usah takut. Ibu melalui kesaksian Ibu, melalui pengalaman Ibu, bagaimana jadi korban KDRT, tapi akhirnya bisa mengampuni suami dan mau berbalik pada suami. Itu jadi berkat bagi orang lain. Saat ini coba lihat, KDRT cerai. KDRT cerai. Nggak ada jalan damai lagi. Tutup pintu damai lagi. Apakah demikian? Tapi dari pengalaman mereka, saya lihat, wah ini bagus. Ini bagus. Jangan sampai kita ngalami dulu baru kita bersaksi kayak gitu. Jangan. Tapi apa yang sudah orang-orang alami, dia bersaksi. Ini yang namanya memberitakan Injil, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan banyak orang, melalui apa yang dia bisa saksikan. Nah, beda dengan Babel ini. Dikatakan demikian. Dengan dia, wanita Babel ini, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Jadi raja-raja ini kompromi, saudara. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dan saat ini betul-betul luar biasa, saudara. Raja-raja, pemerintah-pemerintah dunia ini sudah setuju LGBT, perkawinan sejenis. Bahkan Paus kemarin berapa hari lalu bilang, LGBT bukan kejahatan. Memang bukan kejahatan kemanusiaan, tapi kejahatan memberontak kepada firman Tuhan. Ini yang membuat dunia ini makin cepat dihancurkan. Seperti Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu adalah perkawinan sejenis lelaki. Dan mereka hanya mau dengan laki-laki saja. Dan itu membuat Tuhan begitu murka dan dihukum Sodom itu. Apakah bumi ini harus dihancurkan karena LGBT? Bahkan pemerintah-pemerintah saat ini mengatakan orang yang menentang LGBT tidak humanis. Kita tidak menentang orang-orang LGBT, tapi kita menentang praktik LGBT. Kita menentang praktik LGBT. Semua penguasa dan bumi ini, semua penghuni bumi ini sudah dikontrol oleh wanita Babel ini dan mereka tidak sadar. Jadi mereka sudah betul-betul lagi mabuk oleh anggur percabulan. Coba perhatikan negara-negara yang menentang LGBT,
langsung nggak boleh ada perdagangan dunia, langsung diblok. Ini aneh, ini langsung diblok, jadi di embargo, nggak boleh. Kenapa? Karena memang itu ditentang. Saat ini aja kita coba lihat perkembangan yang luar biasa di Arab Saudi. Yang dulu padang gurun sekarang jadi padang hijau, bagus, puji Tuhan. Tapi ada pantai berbikini. Dulu mana ada yang kayak gitu. Terus sekarang mau dibuka lagi pantai yang dimana ada buka kasino. Dulu mana ada yang seperti itu. Kenapa seperti ini? Inilah mabuk oleh anggur. Jadi betul-betul apa ya, berbuat cabul. Cabul itu bukan berarti kayak hubungan seks, bukan. Tapi ada kompromi, ada korbankan tuh kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang hakiki dari sejak Tuhan tetapkan ini di waktu manusia pertama, itu dihancurkan. Karena apa? Dihipnotis seolah-olah ini yang benar. Dan ini yang terjadi, saudara. Berikutnya yang kita lihat dalam ayat 3. Dikatakan demikian. Ini yang gereja hadapi. Dan tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Ini bukan barongsai ini. Ini bukan barongsai. Ini betul-betul iblis. Digambarkan naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Jadi kalau ada dalam kitab Wahyu dikatakan berkepala 7, bertanduk 10, itu kerajaan iblis. Dan ini iblis ini selalu membuat, coba kita lihat dalam ayat yang keempat. Dan dalam ayat yang keempat dikatakan demikian, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang. Jadi malaikat yang di surga itu diseret, dipengaruhi, dan mereka betul-betul ikut iblis, ikut Lucifer, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Itu Tuhan Yesus ya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi saudara bisa bayangkan ya, wanita itu sedang terintimidasi. Jadi dia lagi kesakitan perutnya, lagi sakit bersalin. Aduh, sakit sekali dia alami. Itu naga itu sudah di depan palanya itu. Mau apa ini? Mau apa nih? Apa perempuan ini? Mau apa lagi? Kalau ada anak yang sudah lahir, diambil. Saudara bayangkan, gereja itu selalu dalam keadaan terintimidasi. Karena iblis sedang bergerak untuk menghancurkan gereja yang menghadirkan Tuhan Yesus. Kalau gereja tidak menghadirkan Tuhan Yesus, iblis nggak perlu pusing. Iblis sedang bergerak. Siapapun orang yang gereja yang memang mau adakan bagaimana penginjilan, penjangkauan jiwa-jiwa, itu program itu paling dibenci. Program itu paling dibenci. Dan makanya iblis itu selalu berusaha menggagalkan program itu. Baik dari luar, coba kita lihat bagaimana beberapa daerah gereja susah izin gereja. Beberapa tempat di mana kalau ada orang-orang bersekutu di rumah saja dilarang. Dan itu banyak terjadi, saudara. Ini betapa menyedihkan. Dan ini kita harus siap situasi seperti ini. Bahkan beberapa tempat banyak orang Kristen yang dibunuh saat ini. Kenapa terjadi seperti itu? Iblis berusaha menekan. Tapi juga iblis bukan hanya berusaha menekan dari luar, tapi iblis juga berusaha menekan dari dalam, mempengaruhi orang-orang dalam untuk menentang penginjilan. Untuk mengatakan penginjilan itu bukan urusan kamu. Penginjilan itu urusan hamba Tuhan. Kamu adalah urusannya cari duit. Saya ingin katakan cari duit nggak salah. Tapi kalau cari duit kita nggak menginjilan, nggak menjangkau jiwa-jiwa,
kita nggak ribatkan Tuhan waktu kita menjangkau jiwa-jiwa melalui cari duit itu, kita salah arah nanti. Kita lebih pikir dengan uang kita akan bahagia, kita akan bisa bayar apa saja. Dan uang yang kita dapat itu nanti akan mubazir, saudara. Lalu kita belajar, kalau kita cari uang, karena Tuhan mau kita menghadirkan Tuhan di tempat kita cari duit. Beda dengan perempuan itu. Dikatakan dalam ayat 5, dalam ayat yang ke-3 sampai dengan selanjutnya, dikatakan demikian. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun. Nanti kita lihat dalam Wahyu 12 itu ayat ke-5, itu perempuan itu dibawa ke padang gurun. Jadi wanita Babel ini, saudara, Rasul Yohanes dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan di situ Yohanes katakan, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kimisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Jadi artinya gini, saudara. Gereja sudah dibawa oleh Tuhan ke padang gurun. Penderitaan, keterbatasan, batas dana, terbatas orangnya, semuanya serba terbatas. Tapi wanita Babel dengan segala kemegahannya, segala kemewahannya, digiring oleh iblis ke padang gurun. Artinya apa? Selain daripada iblis naga merah itu menekan gereja, orang-orangnya iblis, agen-agennya iblis dibawa juga untuk menekan gereja juga. Sudah bisa bayangkan ya, ini situasi yang sedang kita alami. Saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh boleh buka hati kepada Roh Kudus untuk bisa menangkap apa sih yang sedang terjadi. Kalau kita nggak nangkap ini, saudara, artinya nanti kita akan lihat, aduh kok begini sih. Tapi begitu kita nangkap apa yang pesan firman Tuhan ini, kita akan tahu ini yang sedang terjadi dan saya harus siap menghadapi ini. Makanya nggak heran kalau saudara-saudara berdoa supaya menghadirkan kerajaan Allah dalam rumah saudara, saudara juga ditentang sama orang dalam rumah. Kadang bisa dibilang dibego-begoin. Tapi kita jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang melindungi kita. Makanya wanita yang dalam Wahyu 12 ini, gereja ini akan bisa menghadirkan kerajaan Allah. Walaupun dalam terintimidasi, walaupun kita kalah dengan kemegahan orang-orang dunia. Makanya nggak heran kalau misalnya banyak orang-orang Kristen yang berpikir, kok gini amat sih, susah sekali sih jadi orang Kristen. Semua cari duit aja susah. Sedangkan orang dunia gemuk-gemuk, tambun-tambun, gampang cari duit. Cuannya lancar. Buat aja medsos yang aneh-aneh lah. Cepat sekali. Orang-orang tua yang dijadikan pengemis untuk dapat cuan. Cepat sekali. Dapat akses yang luar biasa. Kita yang berusaha kerja keras bagaimana dengan baik supaya bisa ini. Biasa-biasa saja. Kenapa? Ini tantangan, saudara. Makanya kita ini harus tahu posisi kita ini dalam keadaan bagaimana nih. Situasi saat ini. Jadi orang dunia dengan kemegahannya dia jadi sultan. Orang dunia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki dihitung ada berapa. Kalau 10 juta masih murah. Bisa 1 M, bisa 2 M. Apalagi tas dengan tas yang bermerek.
Begitu hilang, bingung. Ini orang dalam ini. Ini lagi rame tas-tas yang bermerek hilang di rumahnya. Itu sebenarnya jangan terpengaruh dengan orang dunia yang sepertinya jadi sultan. Jangan terpengaruh. Kalaupun juga kita harus berjuang, tidak apa-apa. Karena Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tapi kalau kita khawatir, kita bingung dengan orang-orang dunia ini, kita akan semakin bingung. Kita akan punya hati yang kayak di gelombang, punya dalam gelombang yang kita selalu terombang-ambing, membingungkan kita, membuat kita pusing. Mari kita lihat di sini, saudara. Tuhan sedang bekerja menolong kita, walaupun dunia sedang menekan kita. Nah, dalam ayat 5, dalam Wahyu 17, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Jadi betul-betul, waduh, rasanya puas membunuh orang-orang Kristen, puas membunuh orang-orang yang percaya. Makanya untuk saat-saat ini, saudara, untuk menjadi orang Kristen gampang, tapi jadi murid Yesus itu yang susah. Kenapa? Jadi orang Kristen masuk gereja, jadi orang Kristen. Masuk gereja, ikut ibadah, menjadi baptis, pemberkatan nikah, ikut pemberkatan nikah, jadi orang Kristen. Tapi jadi murid, memikul salib, menyangkal diri setiap hari, belajar jadi murid, mau betul-betul melakukan ikutin jejak Yesus, itu yang tidak mudah. Makanya bagi kita harus siap. Kalau kita betul-betul mencintai Tuhan, kita harus siap mati. Kok yang kayak gini sih yang diberitakan soal mati? Nanti nggak enak dong orang yang mau percaya pada Yesus jadi nggak percaya sama Yesus. Makanya sebelum percaya pada Tuhan Yesus, betul-betul pikirkan, resikonya itu ada. Mati karena Yesus. Ini akan lebih banyak lagi ke depan ini, mati karena Yesus. Tapi saya ingin beritahu, kalau engkau mati karena Yesus, di surga engkau disambut luar biasa oleh para malaikat. Engkau akan dapat tempat yang mulia di surga. Tapi kalau engkau takut mati, maka hidupmu selama di dunia ini tetap dalam ketakutan. Orang yang berani mati, itu adalah orang yang paling ditakuti. Saya ulangi, orang yang berani mati adalah orang yang paling ditakuti. Orang yang berani mati bagi Yesus, pasti orang-orang dunia ini akan betul-betul ketakutan menghadapi orang ini. Contohlah mantan gubernur kita yang dulu. Betapa ribut orang-orang dunia ini. Karena satu orang aja loh. Sampai jutaan orang harus datang ribut-ribut soal satu orang ini. Berani mati. Berani berkorban. Tapi kalau kita nggak berani mati, orang dunia bilang, sama aja. Saya tidak berbicara seolah-olah kita akan mati semua. Karena tidak ada yang tahu siapa yang bisa ditentukan oleh Tuhan mati syahid atau yang tidak. Kita tidak ada yang tahu. Para murid Yesus juga tidak ada yang tahu. Hanya satu murid daripada Tuhan Yesus yang tidak mati syahid, yaitu Rasul Yohanes. Dia mati tua. Yang lain mati dipancung, mati dilempar batu, mati disalib. Yang lain seperti itu. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang mati syahid atau tidak. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi suatu saat kita baru sadar, pada waktunya kita. Apakah kita mati karena sakit, mati karena kecelakaan,
atau mati karena kita mati syahid karena Yesus. Tapi yang jelas bagi kita saat ini, jangan takut mati. Jangan takut menderita karena Yesus. Mari kita lihat selanjutnya, saudara. Dalam ayat 5. Dalam ayat 5 dari Wahyu 12. Tentang wanita yang gereja ini. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dan dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tatanya. Jadi wanita gereja ini melahirkan Yesus, menghadirkan Yesus. Walaupun pada saat yang sangat sulit, walaupun dalam keadaan terintimidasi, tetap bisa melahirkan Yesus. Dan Yesus langsung dibawa, dirampas dan dibawa lari kepada Allah ke atas tatanya. Jadi betul-betul iblis itu tidak bisa mengalahkan Yesus. Karena sejak waktu Yesus lahir sampai Yesus mati, iblis selalu merencanakan kejahatan kepada Yesus. Waktu lahir, Herodes langsung ingin bunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Berapa kali Yesus juga mau dilempar batu. Berapa kali orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus di Yerusalem. Dikejar-kejar Yesus. Dia menghilang. Itu sebelum waktunya bagi Yesus mati. Tapi begitu waktunya Yesus mati, dia mau mati. Tapi dia saat ini ada di bawah, dilindungi di surga. Beda dengan wanita Babel ini dalam ayat 12 dari Wahyu 17. Dan ke-10 tanduk yang kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Jadi dengan iblis, dengan wanita Babel itu. Mereka sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Dalam ayat 14a dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba. Jadi artinya gini, saudara, dunia ini makin hari makin bersepakat melawan Yesus, melawan Tuhan Yesus. Kekuatan dunia ini makin kencang, saudara, dan kita harus siap dalam mengalami masa-masa seperti ini. Tidak lama lagi bait Allah ketiga di Yerusalem akan berdiri. Sebelum berdiri, itu antikris sudah ada. Pemerintah sudah dideklarasikan. Dan itu kalau sudah ada antikris yang menguasai Yerusalem, itu betul-betul antikris yang menguasai dunia ini. Kapan itu terjadi? Kita tidak tahu secara persis. Tapi yang pasti segera. Segera itu bisa saja besok, bisa saja minggu depan, bisa saja tahun depan, bulan depan, tahun depan. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, ini masa-masa kita harus berjaga-jaga. Masa-masa kita harus tahu nih, posisi yang kita sedang hadapi saat ini. Karena pada waktu itu, Tuhan betul-betul memperhatikan umatnya yang sungguh-sungguh hati mengasihi dia, yang mau mati bagi dia, yang tidak menyayangi dirinya lagi, yang tidak mau berada dalam kenyamanan. Tuhan memperhatikan. Makanya dalam ayat 6 dari Wahyu 12, mari kita lihat Wahyu 12 ayat 6. Ini Tuhan melindungi walaupun kita mengalami penderitaan. Dikatakan demikian, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi selama 3,5 tahun itu, gereja dibawa lari ke padang gurun, dan di situ di tempat disediakan oleh Allah bagi gereja ini, dan dipelihara. Artinya gini, saudara, kalau kita dibenci karena Yesus oleh dunia ini, kita nggak mau kompromi dengan dunia ini, maka kita harus berani berada di padang gurun. No signal, no charges, no listrik,
Bisa jadi di padang gurun. Air terbatas, panas kalau siang hari, dingin kalau malam hari. Temperaturnya nggak stabil. Kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan. Itu hidup di padang gurun. Dan kita juga harus siap mengalami hidup yang sangat terbatas. Tapi percayalah, firman Tuhan ini benar-benar iya dan amin. Karena disitulah tempat bagi kita. Kalau saudara mengalami saat ini kekurangan, jangan lihat kekurangannya. Tapi mulai belajar bagaimana dari hari ke hari saudara tidak sakit. Hari ke hari saudara masih bisa makan nasi dengan lauk yang ada apa adanya. Sekalipun mungkin nggak ada di sini sih. Nasi pakai garam, pakai terasi. Toh buktinya tetap bergizi kok, nggak sakit-sakitan. Ada seorang teman, dia pernah bilang gini, waktu saya kekurangan dulu, Tuhan masih kasih saya mobil. Tapi puji Tuhan, selama dulu kekurangan 4 tahun, mobil saya nggak pernah turun mesin. Begitu saya dapat pekerjaan yang gajinya lumayan, akhirnya mobil saya turun mesin juga. Pada saat kekurangan, jangan lihat kekurangannya. Jangan bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Jangan saudara berpikir seolah-olah saya tidak diberkati. Kok orang lain lebih diberkati? Dosa saya apa ya? Oh, saya kurang iman. Bukan. Bukan karena kurang iman. Tuhan sedang pelihara. Sehingga engkau tidak sakit-sakitan. Sehingga engkau tidak mengalami kesulitan yang luar biasa. Engkau tetap happy kok. Ada pepatah yang dari ikan gitu. Don't worry, be happy. Jangan khawatir, bahagia saja. Kenapa? Karena dipelihara oleh Tuhan. Justru di padang gurun itu kita belajar bergantung kepada Tuhan. Kita belajar semakin bergantung pada Tuhan, dan justru pengalaman padang gurun saudara, justru pengalaman di mana kita kekurangan uang, jangan kita berpikir saya pinjam dari mana, saya pinjam dari mana. Kita bergantung penuh pada Tuhan. Justru pada saat kita kekurangan, Tuhan sangat memperhatikan hidup kita, diri kita. Dari hari ke hari, dari pagi sampai malam. Waktu tidur pun juga kita dilihat oleh Tuhan. Kok Tuhan hanya lihat aja sih? Kasih dong. Kan jadi pertanyaan kan gitu kan? Kok Tuhan hanya lihat aja sih? Kasih dong. Saya malu dong dibilang miskin. Engkau tidak miskin. Engkau kaya akan iman, akan kemurahan Tuhan. Saya punya teman suami istri, saat ini serba kekurangan. Serba kekurangan. Lagi kekurangan gitu Tuhan bilang gini, kau harus memberi dalam kekuranganmu. Mereka mikir, memberi bagaimana Tuhan? Ini dari hari ke hari aja untuk bayar uang sekolah aja, sekolah anak ini susah. Ngutang lagi sama sekolah. Ini bayar bagaimana Tuhan? Tiba-tiba ada temannya yang lagi bermasalah, mereka harus tampung di rumahnya. Waduh, mereka juga, Tuhan ini bagaimana ya? Saya harus nampung teman saya ini. Setelah temannya selesai masalah, pergi. Sekarang anggota keluarga terdekatnya harus mereka juga tampung untuk sementara di rumahnya. Suami istri dan anak, bukan suami istri dan anak aja, 3 anjing juga. Waduh, dia bilang, Pak ini betul-betul tidak mudah. Dia bilang, engkau sebenarnya kaya dengan kemurahan. Yang penting taat dulu lah.
Ini memang nggak mudah, saudara. Pada saat kekurangan, disuruh Tuhan untuk memberi, untuk menampung orang. Kalau kita mengalami seperti itu, bagaimana ya? Sampai teman ini, suaminya bilang gini, Pak, sebenarnya saya nggak tahu nih Pak. Sebentar saya dapat kondangan nih, mau ke kondangan nih. Ini ada uang apa nggak ya untuk bensin? Aduh, saya bilang kasih. Tapi satu segi, kehidupan dia sehari-hari lebih besar daripada kehidupan kami gitu lah. Jadi mau bagaimana? Ini situasi yang memang tidak mudah. Belajar bergantung pada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita berada di padang gurun. Kalau kita harus mengalami seperti itu, sebenarnya Tuhan sedang memperkuat manusia roh kita. Iman kita diperkuat. Jangan saudara bilang, Tuhan kuatkanlah imanku dari hari ke hari. Enggak, Tuhan sedang kuatkan. Itu ada dalam proses yang luar biasa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Kalau kita hidup dalam keterbatasan. Makanya kata dipelihara itu berasal dari kata trepo dalam bahasa Yunani. Yang artinya diberi makan, tiap hari diberi makan. Seperti bangsa Israel selama 40 tahun, Tuhan yang memberi makan daging dan juga mana, roti. Mana itu adalah roti malaikat loh. Tuhan pelihara, Tuhan jaga dari hari ke hari. Kalau lagi hari Sabat, mereka hanya mau besok ke hari Sabat, hari Jumatnya mereka harus kumpulkan 2 kali lipat. Tuhan siapkan 2 kali lipat. Dan pada hari Sabat tetap aja ada makanan. Saudara, diberi makan, kita pasti diberi makan. Pasti ada kecukupan yang Tuhan siapkan. Kata yang berikutnya dipelihara itu, kata trepo berarti dibesarkan. Dididik untuk menjadi kuat, menjadi dewasa. Terus juga ada kata yang kata trepo ini diterjemahkan disusui, dikasih ASI. Jadi kita merasa nyaman pada saat kekurangan. Ya bayi kalau lagi lapar, dikasih ASI pasti diam. Tenang. Yang berikutnya, kata berikut dari kata dipelihara itu adalah dipuaskan. Jadi kita akan mengalami kepuasan, dipuaskan. Walaupun kita serba terbatas hidup kita. Sebabnya saudara, jangan kita takut. Kalau kita mengalami kesulitan, penganiayaan, penindasan. Karena kita ikut Yesus, Tuhan pasti pelihara dalam penderitaan. Menderita itu adalah bagian yang penting dalam kehidupan rohani kita. Yang berikut yang terakhir. Pada situasi-situasi yang sangat berat, Tuhan masih memberikan kita kemenangan. Wahyu 17 ayat 14 bagian B. Jadi waktu mereka memerangi Tuhan Yesus, dalam ayat 14b dari Wahyu 17 dikatakan demikian. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Jadi situasi terjepit, situasi kita tertekan, menderita, kita dijamin oleh Tuhan akan bersama-sama dengan Tuhan mendapat kemenangan. Ada sukacita yang sangat besar yang kita bisa alami, saudara. Kenapa? Karena kemenangan itu Tuhan pasti jamin dalam hidup kita. Mari kita belajar, saudara. Mari kita bisa lihat sini. Jangan takut dengan penderitaan. Dunia boleh makin menekan kekristenan. Dunia boleh makin menekan gereja. Dunia boleh mengacaukan gereja. Tapi kalau kita yang bersandar pada Tuhan, walaupun kita serba kekurangan, serba terbatas, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara walaupun kita menderita. Dan dijamin oleh Tuhan dalam Wahyu 17 ayat 14b ini. Mereka yang bersama-sama dengan Yesus, kita yang bersama-sama dengan Yesus, yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia, akan menang bersama-sama dengan Yesus.